Kembali bersama saya Suci Elisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Nanas salah satu buah yang paling banyak di Kabupaten Muaro Jambi. Namun di tangan Jaimando, nanas diolah menjadi bahan nasi goreng, menggabungkan cita rasa manis dari nanas dengan gurihnya nasi goreng, sambil menyantapnya di area pinggir kolam yang sejuk. Hidangan ini populer di berbagai negara Asia Tenggara, terutama Thailand dan semakin digemari di Indonesia, salah satunya di Jambi. Keunikan nasi goreng nanas yaitu perpaduan rasa yang unik, sedikit asam, rasa manis dari nanas berpadu sempurna dengan gurihnya nasi goreng, menciptakan sensasi rasa yang menyegarkan. Tampilan yang menarik, nasi goreng nanas disajikan dalam wadah nanas, memberikan tampilan yang menarik dan menggugah selera. Selain itu, nasi goreng nanas kaya akan vitamin C. Membuat nasi goreng nanas, itu yang otomatis bahan bakunya itu dari nanas, ada kismis dan bubuk kari. Dan pakai dengan kondimennya itu pakai udang yang ukuran udang agogo yang sedikit lebih besar dan diberi tepung lalu kita goreng sama telur mata sapi. Karena kita ingin beda. Jadi kita mungkin membuat nasi goreng itu dari campuran dari buah-buahan. Sehingga ada rasa asam dari buah nanas, biar lebih ada di nasi goreng itu ada lebih bervitamin dari buah. Gitu. Ini sedikit berbeda, di sini ada rasa nanasnya yang asam itu dengan tambahan sedikit pedas dari bubuk kari. Jadi kari ini bubuk kari yang seperti masakan India gitu, masakan bubuk kari Malabar gitu. Sedangkan bahan yang dibutuhkan untuk nasi goreng nanas ini adalah nasi putih, nanas segar, dipotong dadu, ditambah kismis telur. Sedangkan bahan yang dibutuhkan untuk nasi goreng nanas ini adalah nasi putih, nanas segar dipotong dadu, ditambah kismis, telur, udang dan cabai yang sudah diiris. Ini sekarang aku lagi pesan nasi goreng nanas ya. Nasi goreng ini kayak unik banget, baru buat aku. Itu nasi gorengnya tuh ternyata ada nanasnya sama ada kismisnya juga. Jadi ini unik banget sih rasanya. Jauh sih dibanding sama rasa yang biasa aku makan. Soalnya ini tuh ada rasa asamnya dari nanasnya sama ada manis-manisnya juga dari kismisnya. Terus juga nasinya tuh bukan tekstur yang kayak biasanya gitu. Nasinya ini tergolong pulen sih. Itu masih ada pedasnya dari ada cabai potongnya juga. Terus gurih. Rasanya balance deh sama nanas sama kismisnya juga. Mau ke rumah kita, lebih baik kita pesan nasi goreng ini. Soalnya ini porsinya cukup banyak, udah dapat udangnya juga, sama ada dapat ini telurnya. Porsinya banyak, bisa untuk berdua juga. Jadi biar kenyang sekalian berenang kan ya, kita pesan nasi goreng ini. Di sini sih suasananya sejuk banget, terus rimbun, ditambah lagi ada pemandangan kayak kolam renang yang di belakang ini. Itu bikin suasana makan sambil nongki-nongki cantik atau santai itu jadi lebih syahdu sih. Nasi goreng nanas adalah pilihan yang tepat untuk hidangan yang lezat, sambil menikmati suasana yang menyegarkan. Selamat mencoba. Jumadi, Kompas TV Jambi. Taman Remaja dan Tugu Keris Siginjai Jambi, salah satu pusat objek wisata yang ada di pusat kota Jambi. Lokasi yang rindang dengan pepohonan, ditambah dinginnya hembusan angin, membuat warga betah datang ke sini, bahkan tidak dipungut biaya. Taman Remaja menawarkan suasana yang sejuk dan bebas polusi udara. Lokasinya yang berada di tengah kota membuat taman ini mudah dijangkau. Di sini, anak-anak bisa bermain dengan aman dan nyaman. Selain tempat bermain yang asyik, taman ini juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Rindangnya pepohonan menjadikan taman ini tempat yang pas untuk melepas penat. Taman Remaja dibuka pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Pengunjung yang datang ke taman tidak dipungut biaya apapun. Tidak jauh dari Taman Remaja ada objek wisata Tugu Keris Siginjai, simbol kebanggaan kota Jambi. Saya sama istri sama anak. Ya betul. Tadi sih jalan, paling ajak anak tuh ke patung-patung gajah, harimau, duduk-duduk makan kue sebentar, habis tuh ke sana tuh yang dalam yang lebar tuh. Jadi foto-foto gitu aja sih.
Tugu ini menjadi spot favorit warga untuk bersuah foto, sekaligus menambah pengetahuan akan warisan budaya lokal. Tempat ini sangat cocok untuk dijadikan destinasi edukasi dan rekreasi. Saya ini penggemar ini, kata cucu saya. Nah, cucu saya paling senang. Saya seminggu sekali pasti ke sini. Pada sore pagi itu kita baru satu udah punya cucu. Kunjungan wisatawan yang terus meningkat juga berdampak positif bagi para pedagang lokal. Minggu sore jam-jam 4 sampai jam 6 agak rame. Kalau Sabtunya juga sore. Kalau hari biasa sepi ya? Agak sepi. Nah, daripada hari biasa dibandingkan kalau sudah pas masuk liburan agak rame dari biasa. Hari-hari biasa dia sederhana baik, tidak ada terlalu rame. Kalau hari Minggu sama Senin alhamdulillah lumayan rame. Kadang nyampe macet jalannya. Kalau perjalanan kita ikut gimana itu kalau hari rame-rame itu? Tergantung Kak, kadang sepi kan, tergantung pengunjung lah. Kalau pengunjungnya sepi, ya sepi juga lah kan ya. Kalau pengunjungnya rame, alhamdulillah agak lumayan rame lah. Masyarakat berharap pemerintah dapat memperbaiki dan melengkapi fasilitas baik di Taman Remaja maupun di Tugu Keris Siginjai Jambi, sehingga menarik lebih banyak wisatawan dari daerah luar Jambi yang datang berkunjung. Ratnasari, Adi, Kompas TV Jambi. Koran dan kertas bekas selama ini dibuang begitu saja. Namun di tangan Eva, ibu rumah tangga, warga RT 11 Kelurahan Aur Baru, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, kertas disulap menjadi kerajinan yang bernilai ekonomis. Koran dan kertas bekas selama ini dibuang begitu saja. Namun di tangan Eva, warga Kelurahan Aur Baru, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, koran disulap menjadi kerajinan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Eva memproduksi koran bekas buat kerajinan miniatur khas Jambi seperti Tugu Keris, stupa candi, pakaian adat Jambi, dan kapal seloko Jambi dengan menarik. Kerajinan khas Jambi ini menarik minat warga membeli untuk oleh-oleh. Selain itu, Eva juga memproduksi tempat minuman air, vas bunga, tas, dan pengantin Jambi. Harga ini dijual cukup murah, mulai dari Rp30.000 sampai Rp300.000. Saat ini pemesanan baru di provinsi dan terus berkembang keluar daerah. Kita usahanya bergerak di bidang kerajinan kriya yang berfokus kepada kerajinan daur ulang kertas. Usaha kita ini dirintis awal mulanya 2019. Itu awal mula merintis. Kalau untuk produk ini mulai dikenal banyak orang itu pas awal COVID sekitar 2021-2022 itu mulai dilihat orang, yaitu ibu-ibu. Untuk usaha ini kendalanya karena 2019 merintis sampai 2021 itu belum dikenal orang, kendalanya itu di pemasaran. Soalnya produk kita juga masih dikit. Nah, mulai dikenal itu kita dari mulut ke mulut, ibu ke ibu, kita menjual keranjang, tempat air minum, vas kembang. Kalau untuk bahan baku sendiri, kita dapatnya belinya itu dari warga sekitaran perumahan, ibu-ibu yang ada kohan di rumah atau LKS anak sekolah di rumah yang nggak dipakai lagi, kita beli gitu. Jadi kita selain membantu perekonomian ibu-ibu gitu kan, kita juga dari perekonomian pembelian EKS atau kohan, kita juga minta bantu ibu-ibu dalam membuat kerajinan juga gitu. Usaha pengolahan kertas dan koran bekas ini dirintis sejak tahun 2019 silam, berawal dari COVID-19. Awalnya Eva memproduksi hanya laku 1 buah saja, namun kegigihan berusaha dan mempromosikan akhirnya bisa dikenal dengan masyarakat luas. Sampai saat ini sudah puluhan produk yang diproduksi. Jumadi, Kompas TV Jambi. Teh dikenal sebagai minuman yang menyehatkan dan bagus untuk kesehatan. Salah satunya teh magenta yang terbuat dari olahan magenta yang mengandung nutrisi, bebas dari kafein dan dapat mendetoks tubuh. Salah satunya Surina, pembuat teh magenta. Usaha ini dirintis sejak 2019 silam saat COVID melanda kota Jambi. Awalnya teh magenta ini dijual sebagai obat untuk warga yang terkena COVID. Rasa pahit dan kandungan herbal yang dimiliki teh magenta diyakini bisa meningkatkan imun tubuh. Banyaknya permintaan warga saat itu, Surina terus mengembangkan usahanya sampai saat ini.
Daun teh magenta ini diperoleh dari petani. Proses pembuatan teh magenta ini cukup mudah dan tidak perlu menggunakan banyak tenaga. Pertama, daun magenta dilakukan proses pencucian. Setelah itu dilanjutkan ke proses pengeringan. Daun teh magenta yang sudah kering dimasukkan ke dalam oven selama 8 jam sampai daun benar-benar kering untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Selanjutnya daun yang sudah di oven dilakukan proses penggilingan menggunakan mesin khusus. Daun yang sudah halus selanjutnya siap untuk proses pengemasan. Selain teh magenta, Rajo Herbal juga memiliki sejumlah produk lainnya seperti kopi lanang, gula aren, teh sungkai, minyak balur Cafi, dan lainnya. Halo, hai. Perkenalkan, nama saya Surina, salah satu founder dari PT Anugerah Rempah Nusantara dengan brand nama Rajo Herbal, di mana produk-produk kami berupa teh magenta, teh sungkai, ada bandrek original berupa gula aren dan bandrek susu etawa. Kemudian ada juga kopi tunggal, ya. Kemudian kami juga ada madu gastrong, ada balsem dan beberapa varian yang lain yang kami ciptakan untuk membantu masyarakat supaya lebih sehat menggunakan produk-produk herbal. Nah, industri kami semuanya menggunakan bahan-bahan herbal dimanfaatin untuk kesehatan masyarakat Indonesia maupun untuk manusia secara umumnya secara dunia. Untuk harganya 30.000 per bungkus, satu bungkus isi 10 saset. Saat ini kami memasarkan lewat TikTok Live, Shopee, marketplace kami di Shopee juga ada sama TikTok Live. Kami ada juga buyer yang menampung dari hasil kami magenta. Ada 2 buyer ya. Rencana pengambilan dalam jumlah lumayan banyak, satu orang ada yang bisa ambil 500 bungkus, ada satu orang yang rutin 150 bungkus. Produk teh magenta herbal ini telah diakui oleh konsumen. Salah satunya Risma Laisma mengatakan teh magenta ini telah banyak memberikan manfaat kepada tubuhnya. Perkenalkan, saya Ibu Rimala. Saya bekerja sama di PT Anugerah Rempah Nusantara ini tahun 2001 sebagai investor. Nah, di sini saya tertarik lagi sekali, yaitu minyak balur safit. Minyak balur safit ini sangat bermanfaat sekali. Itu pertama kali yang saya rasakan karena saya mencoba dulu baru bisa bicara. Jadi ada teman saya tangannya tuh nggak bisa naik, sudah berapa minggu. Setelah saya balurkan dengan minyak ini, alhamdulillah juga sehat. Lina, salah satu petani teh magenta, mengatakan proses awal hingga akhir daun teh magenta bisa dipanen membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan. Saya sebagai petani magenta. Jadi apa yang menyebabkan saya menanam magenta dan yakin terus membuatnya berkembang biak lebih banyak? Karena saya dari Aceh. Kalau di Aceh itu tanaman magenta itu menjadi obat sehari-hari untuk menjaga kondisi tubuh, untuk mengatasi penyakit. Bagi kaum Tionghoa di Aceh, belum menyebar ke suku pribuminya ya. Jadi khusus untuk orang Tionghoa. Di kebun saya ini ada namanya magenta, atau nama Tionghoanya biasa di Aceh disebut tuh Fongsisien. Ada Fongsisien nih, coba ketika dinengok di jurnal nggak ada nama Fongsisien nih, nggak keluar di Google. Ketika kami foto ini daunnya, kami nengok di Google, keluar namanya magenta plant. Nah, yang sudah ada penelitian di Bali, karena tanaman ini banyak tumbuh subur di Bali. Jadi di Bali sudah dilakukan penelitian untuk ini. Jadi magenta ini perlu proses 1 bulan baru bisa dipindahkan. Nah, setelah dipindahkan ke dalam tanah atau ke wadah lebih besar, menjelang 2 bulan itu kita sudah bisa petik hasil. Tapi sebagus-bagusnya kita petik ketika umurnya 3 bulan. Saat ini teh magenta dijual di kota Jambi dengan harga Rp20.000 per bungkusnya. Ratnasari, Adi, Kompas TV Jambi. Kehadiran seorang bayi merupakan sebuah anugerah. Sebagai orang tua, tentunya mempersiapkan berbagai peralatan dalam memenuhi kebutuhan si kecil, salah satunya popok. Sampai saat ini popok berbahan plastik sekali pakai masih menjadi pilihan utama warga lantaran mudah. Sedangkan fakta di lapangan, popok berbahan plastik sekali pakai menjadi penyumbang sampah terbanyak. Perlu ratusan tahun agar popok plastik ini hancur. Banyak anak-anak bayi dan pasangan muda setiap hari membuang sampah pampers plastik yang tidak hancur dalam waktu dekat, serta remaja putri yang menggunakan pembalut dibuang begitu saja. Untuk mengatasi masalah sampah pembalut wanita dan popok plastik bayi ini,
Rini Juniarsi, ibu rumah tangga, warga Perumpuri Arza 1 Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, membuat menspet perempuan dan klodi untuk bayi menggunakan bahan kain yang ramah lingkungan. Selain mendapat keuntungan ekonomi bagi kebutuhan keluarga, Rini Juniarsi ingin berkontribusi untuk menyelamatkan bumi. Rini Juniarsi menceritakan usaha rintisannya berawal dari banyaknya sampah popok sekali pakai dan pembalut wanita di lingkungan tempat tinggal. Ia mencoba mencari solusi bagaimana sampah popok sekali pakai ini tidak merusak lingkungan. Muncullah ide membuat klodi bayi atau popok dari bahan kain yang sehat dan ramah lingkungan. Awal pembuatan klodi bayi dan pembalut wanita ini, Rini Juniarsi sering gagal. Bahkan untuk satu klodi bayi saja bisa membutuhkan waktu 2 minggu. Namun dengan tekad yang kuat, akhirnya bisa mencari solusi dan cara efektif. Saat ini ia bisa memproduksi 23 pieces untuk satu klodi dalam 1 hari. Dalam pembuatan klodi bayi dan pembalut wanita, butuh kehati-hatian dalam mengukur dan menjahit agar konsumen bisa nyaman menggunakannya. Produk buatan klodi dan menspet untuk wanita ini sangat menguntungkan, di mana produknya bisa dicuci dan tahan selama 2 tahun, sehingga bisa menghemat penggunaan uang bagi ibu rumah tangga. Klodi kain ini 1 tahun hanya mengeluarkan uang Rp600.000, sedangkan menggunakan Pampers bisa mengeluarkan uang jutaan rupiah selama 2 tahun. Selain harganya yang terjangkau, bisa dipakai berulang-ulang, bagus untuk kesehatan, tidak iritasi dan tidak mengandung kimia, sehingga aman dan nyaman untuk kulit bayi. Untuk satu pieces klodi bayi dijual Rp50.000, sedangkan menspet atau pembalut wanita dijual Rp20.000 untuk satu piecesnya. Pada tahun 2018, di mana saya pada saat itu berpikir bagaimana mengatasi sampah plastik yang sudah sangat mengkhawatirkan. Setiap hari mereka membuang sampah Pampers, sampah plastik yang memang tidak hancur dalam waktu yang dekat. Dan ibu-ibu juga remaja putri pun menggunakan pembalut sekali pakai. Kelebihannya dia bisa dipakai berulang kali, kemudian tidak menyebabkan iritasi, tidak mengandung zat kimia, tidak mengandung zat pewarna, tidak mengandung pewangi, dan yang pasti itu sangat lebih nyaman, lebih aman untuk kulit kita sebagai manusia. Harga jual kita sebenarnya itu sangat murah sekali karena dia satu piece itu bisa kita pakai berkali-kali hingga daya pakai itu 3 atau 4 tahun. Satu piece untuk pembalut kain itu Rp20.000. Kemudian satu piece-nya untuk klodi bayi itu adalah Rp50.000. Sampai saat ini penjualan klodi dan menspet wanita sudah sampai ke Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Kalimantan. Jumadi, Kompas TV Jambi. Saudara, liputan tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam Kompas Jambi kali ini. Saya Suci Nisa mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV independen terpercaya.